biasanya kehidupan kita lebih nyaman. Setiap hari kita harus memiliki pandangan. Pandangan itu penting. Semua di hati. Kalau setiap hari kita nggak perhatian hati kita, hari itu hari yang sangat rugi besar. Karena kita lahir tanpa karma baik, juga sulit untuk jadi manusia. Nah, sekarang manusia sama manusia juga harus dibelajar. Sehingga gimana manusia yang baik. Sudah bentuk manusia, kita belum tentu manusia. Dulu Bhante suka berpikir bahwa ketika waktu kita mau jadi bhikkhu, nah, tak bisa jadi bhikkhu, ada satu pertanyaan. Itu memang dari zaman Sang Buddha sampai sekarang. Dibertanya kepada orang yang mau jadi bhikkhu. Sangat menarik. Kata pendek, tetapi jawabnya juga halus jawab. Apa itu? Manutso sih. Guru tanya kita sebagai murid, apa tuh? Anda manusia atau tidak? Jawabnya susah banget ya. Jawabnya, kalau kita mau jadi manusia, apa buktinya, apa tandanya manusia itu? Bertanya, manutso sih, Anda manusia atau tidak? Ya kalau lihat sih manusia semua ya. Kalau lihat di mata itu manusia. Tetapi dalam hati belum tentu manusia. Kapan jadi manusia? Kapan bukan manusia? Misalnya, Sang Buddha kasih pegangan bahwa kamu sih sudah bisa melaksanakan jaga diri. Jaga diri itu adalah menjaga tubuh supaya tidak berbuat jahat. Bisa nggak? Tubuh itu bukan siapa-siapa lagi. Kebadan ini jangan menjadi alat kotoran batin. Nah, jadi dalam hati kita ada sifat yang tidak baik. Sifat yang tidak baik itu kalau bisa jangan sampai keluar ke fisik. Disebut sila itu menjaga tubuh supaya tidak cepat atau bisa menghindari berbuat tidak baik. Mulai dari mana? Mulai dari panatipata. Apa itu panatipata? Aku bertekad melatih diri menghindari membunuh. Boleh nggak? Tangan ini jangan untuk membunuh, katanya. Itu menjaga. Nah, kalau suruh kita meratihan menjalankan sila, makhluk apapun sekecil semut segede gajah juga kita menghindari membunuh. Tetapi kalau tanya satu sisi yang mereka meratihan membunuh, beda. Jangan bunuh itu susah. Dilarang mereka bunuh itu paling susah. Nah, tetapi ajaran Sang Buddha dilarang bunuh. Nah, kita merasa itu suruh bunuh kita susah. Intinya gini, orang baik berbuat baik gampang, berbuat jahat susah. Orang jahat berbuat jahat gampang, berbuat baik susah. Nah, kita mau pilih yang mana aja. Nah, coba kalau tanya orang yang suka bunuh, suka emosi, suka pukul, dilarang dia pukul itu susah banget. Jangan dipukul, jangan dibunuh, jangan diapain, nggak mendengar. Terbaliknya, nah kan, kalau kita suka menjalankan sila dengan baik, mengingat karmanya bahwa kalau aku bunuh, aku nggak suka orang bunuh aku, tetapi aku juga jangan bunuh makhluk yang lain gitu loh, bahasa putaran. Apa yang kita nggak suka kita jangan lakukan. Nah, gampang kok. Nah, seperti kehidupan kematian. Kita lihat kematian jadi guru bukan jadi kemanyatnya. Guru, karena guru besar. Siapa yang murid yang masih hidup itu.
Maka di rumah duka kalau kita pergi dengan bijak, kita jadi murid, banyak jadi guru. Kita akan paham, oh anicang, oh anicang, oh anicang. Sewaktu saat, nah kalau kita tidak renungkan kematian, belum tentu mau berbuat baik. Sekarang semua cari apapun, tidak pernah sayang badan. Badan ini satu-satunya, betul nggak? Satu-satunya. Tetapi kita selalu berpikir, saya punya uang satu-satunya, saya nggak punya rumah satu-satunya, saya punya istri satu-satunya, saya punya anak satu. Lupa satu-satunya adalah diri sendiri, satu-satunya. Kalau sudah rusak, waduh, satu-satunya yang kita paling sayang diri. Sayang orang lain itu pula-pula. Kenapa pula-pula? Sedih paling 3 hari. Tetapi tahu nggak? Kalau kita kematian yang belum siap, makhluk yang muncul kadang-kadang tahu nggak? Dia masih di lokasi yang dia mati, nggak kemana-kemana. Sebab karena percaya bahwa badan jasmani aku punya, susah terpisah walaupun telah kematian. Banyak makhluk muncul tempat yang terjadian kematian itu. Baik ke rumah sakit, baik rumah sendiri, baik di jalan umum, baik di pohon, baik di danau, yang tempat kematian terakhir itu banyak yang nggak mau terpisah, tidak mau terpisah dari badan jasmani kita. Kadang-kadang umat suka undang pantai, tolong sampaikan makhluk-makhluk yang di situ udah lepaslah tempat yang terakhir dia. Nah, karena dia merasa sedih karena tidak punya badan lagi. Tahu nggak, tiba-tiba miskin kebajikan, cita-cita mau berbuat baik, tetapi udah terlanjut kematian. Ada sayang badan itu pengen mau digunakan untuk mungkin anak sekolah, kalau masa kecil kematian. Nah, pengen badan ini uduk jadi guru, uduk menjadi sukses, nggak mungkin kan, nggak pakai badan kan. Tetapi setelah badan terpisah, dia bingung sukses pakai apa. Maka umat kita pengen mau jadi orang sukses, nggak sayang diri, nggak sayang mata sendiri, tidak sayang telinga sendiri, tidak sayang hidung, tidak sayang ucap, tidak sayang perbuatan, tidak sayang hati kita. Ini salah besar loh. Sekarang apalagi nyaman sekarang, siapa sih jaga kita dengan baik? Suami sakit, paling antar sampai ke depan pintu rumah sakit sudah dilarang, nggak boleh masuk. Mau omong apa? Betul nggak? Tidak boleh masuk. Padahal waktu nikah janji itu di sampingnya. Betul nggak? Kalau nikah janji apa? Suka duka, akulah akan di sampingmu. Samping siapa? Sakit sama sakit. Kiri juga yang sakit, kanan juga yang sakit, di depan sakit, di belakang sakit, di samping pintu dokter. Bukan pasangannya. Pasangan di mana? Ruang tamu. Di mana? Nggak tahu ada atau tidak. Tidak ada di situ. Tidak sesuaikan. Maka kita berbuat baik begini, badan kita saat ini pasti yakin. Ini jawaban itu manusia sih. Kita sedang menjaga tubuh dan juga menjaga ucapan sehingga hidup kita lebih baik lagi. Kalau lebih baik supaya hidup kita jangan jatuh ke tangan kebodohan. Coba kalau kita dapat akibat dari kebodohan, badan kita cepat rusak. Nah, boleh enteng, rileks gitu hidupnya. Jangan bulu-bulu kecewa, bulu-bulu emosi atau putus asa. Hari ini hari yang terbaik buat kita, dan hari ini sudah 3 bulan melatih diri pada sakha kebikuan. Jadi kita hitung hari ini hari tua biku. Kenapa tua? Tua masa wasa. Kalau biku tidak ada tua umur dan tua masa wasa. Maka kita penghormatan kepada biku yang lebih tua, berarti hitungnya bukan umur, bukan usia, tetapi
bisa juga menjadi wasa. Nah, jadi ini namanya tua dengan benar. Jangan tua-tua sia-sia tua-tua. Maksudnya usia doang, kebajikannya nggak ada. Nah, itu Sang Buddha bersabda bahwa kita lahir 2 kali, satu lahir dari kandungan ibu, satu lahir lagi melepaskan dari keduniawian, tapi jadi biku. Mulai dari situ, mulai 1 wasa, 2 wasa, 3 wasa. Nah, coba kalau umat tua Pancasila bagus juga menjalankan sila dengan baik, tua dengan sila, dengan setiap hari tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak bohong, tidak pemabukan, badan kita juga akan sehat sesuai dengan manusia. Betul kan? Kalau badan udah bagus banget, oke lah. Sekarang menjalankan samadhi, di mana batin kita sila samadhi naik pangkat dikit lah. Betul kan? Daripada sudah kacau balau. Tadi tanya, nah kemarin ada yang datang, nah kepolisian, pangkatnya tinggi. Masalah apa? Masalah tidak bisa tidur. Aduh minum obat, aduh Bante, saya salah sekali. Masalah besar orang nggak bisa tidur ternyata. Atau minum obat itu. Bukan masalah besar-besaran. Kalau mulut saya, tetapi ternyata batin. Masalah besar di batin. Mungkin pikiran kali. Aduh, sampai jauh-jauh datang ke kebun, minta tolong. Saya nggak mau tahu gimana pun supaya saya bisa tidur. Masalah dunia. Supaya saya bisa tidur. Padahal setiap hari ada malamnya. Betul nggak? Kalau kita lelah-lelah, kita pengen mau tidur, bila lelah-lelah nggak bisa tidur. Nah, maka jadi tolong diperhatian hidup kita. Tua batin, tua kebajikan, tua ketenangan, tua jadi orang bijak. Karena hidup kita, saya bilang sehat-sehat, lo duduk di sini, calon klinik juga, dengan lihat tas semua setengah itu obat. Nah, apalagi yang usia 50 itu separuh. Cari duitnya gak susah, cari obat lebih gampang, kebanyakan obatnya. Nah, maka jadi kasihan juga orang yang katanya sedang lawat orang sakit, kayak udah sudah berapa hari, udah mau seminggu nggak makan, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa minum juga, makan muntah sampai sekarang. Dengan ini mungkin agak sedikit detik-detik juga, bukan Waisak. Detik bukan Waisak semua ya, bukan detik. Oh Waisak ya bukan. Nyawa kita dihitung detik. Nah, Pati lihat begitu, Pati nggak tahan kadang-kadang. Kasihan tetapi, aduh gimana badan kita dikuasai oleh perasaan penyakit. Mau minum nggak mau, tolong talan, nggak sampai 1 menit, wah keluar 2 sendok. Makan 2 sendok, muntah 4 sendok. Oh kapan gemuknya? Nah, sakit semua badan. Mau berdiri, sudah nggak bisa lagi. Badan udah luka di mana-mana. Ini perhatian kita. Kita tidak ada sakit, tidak ada luka. Jangan dibuat-buat sakit luka yang baik di badan, baik di hati. Nggak boleh. Belajar dengan ajaran Sang Buddha supaya kita ini sehat badan dan batin. Tua itu guru, sakit juga guru, kematian pun guru. Siapa yang murid, diri sendiri jadi muridnya, supaya nggak bingungan. Jangan sibuk sama duniawi banget sampai lupa kita akan terakhir detik-detik nggak bisa makan. Detik-detik jangan nggak bisa makan. Duit juga nggak bisa dipegang, nggak bisa dipakai. 1 sendok air aja muntah. Pada air nggak kikit kok. Air minum paling gampang, penuh. Katakan. Saya juga bingung mau bantu, mau kasih ini nggak bisa, mau bantu itu nggak bisa. Aduh, menderita kelebihan. Maka pada senang kita ini payung sebelum hujan. Betul nggak? Payung sebelum hujan. Karena kita senasib loh, betul nggak? Jangan sampai, waduh foya-foya, sudah hari ini hari kekayaan, nanti belum tentu hari terakhir. Betul nggak? Hari usia kita. Maka hari ini para bhikkhu sangha senang
bisa menjalankan umur kita 1 tahun lagi bertambah, 1 tahun bertambah. Nah, Bante juga ya usia tua juga, nah, sudah 33. Nah, jadi semenela 8 berarti sudah 40 tahun lebih temanin kita. Mudah-mudahan usia begini bertambah, biarin bertambah kebajikan. Itu usia kebajikan. Dari para usia bodoh, usia emosi, usia iri, usia sombong, luki, lebih baik usia kebenaran. Maka hari ini mungkin setelah siang para bhikkhu sangha akan pak warna kerua wasa. Nah, kerua wasa cuma ingat kita sudah tua 1 tahun. Maka terima kasih juga kepada Anda sekalian, tolong diwaspada, hati-hati, tahu kan? Hati-hati itu kemanapun, duduk juga hati-hati, berdiri juga hati-hati, jalan hati, makan, sikat gigi, tidur, setelah bangun, mimpi apapun tetap balik lagi ke hati. Balusan benar, jangan balik lagi ke pikiran yang lampau sama yang akan datang. Nah, tadi pagi Bante juga dari jam 6 di kebun, nah bulu-bulu ke sini supaya ditemani kita. Ya, mudah-mudahan ini menjadi keluarga besar. Ya, kalau ada apapun kasih kabar, nah kan, mau minta tolong atau gimana, jangan ketinggalan. Kita manusia, sama-sama manusia. Apapun, baik badan, baik batin, tolong peduli, perhatian, jangan ketinggalan. Karena nyambung itu penting. Pagi nyambung pagi itu penting. Sore nyambung malam itu penting. Nyambung nyawa namanya. Dan umat lebih suka itu daun nyambung nyawa. Dia nggak tahu jasa nyambung nyawa, samadhi nyambung nyawa, panya nyambung nyawa. Kita nggak nyambung. Biasanya putus kaget, putus kebingungan. Aduh, bagaimana? Aku bagaimana? Semuanya jabatan itu. Seperti ucapan, duduk nyambung ke berdiri, berdiri nyambung ke jalan, jalan nyambung ke tidur, tidur nyambung ke duduk. Begitulah nyambung, supaya kita bisa naik tingkat dengan baik. Ya, anumodana, semoga jasa kebajikan para bhikkhu yang meratihan sila samaripannya selama 3 bulan memberikan ini kepada kebahagiaan kepada seluruh umat kita, sehat selalu, melancarkan rezeki dan juga panjang umur. Anumodana. Yatawariwaha pula paripurenti sakalang ewamewa ito dinang petanang upakapati icitang batitang tumhang kipamewa sami satu sape purentu sanggapa candho penaraso yatha maniso tiraso yatha sapitiyo viwacanto samaloko vinacato mate bhavat vandarayo sukhi dekayuko bhava apiwadana sirisa nicang buddha pacayino cattalo dhamma vattante ayu wanno sukhang balang latanataya nupavena ratanataya te sasa duka loka paya vela soka satu cupatawa anika antaraya pivinasantu asesato saya siddhi panang lapang suti pakayang sukang balang siri ayu cawanno ca pokang wuti jaya sawa satawat saja ayu ca siwa siddhi pawantu te bhawatu sapamanggalang rakantu samadewata samba buddha nupavena sadasoti pawantu te bhawatu sapamanggalang lakantu samadewata
สัมมาธัมมานุภาเวนะสัตตโสติปวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัมเดวตาสัมมาสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตา semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Nanti siang ada Bante mungkin ikut terima makanan siang dan juga keluar masa-masa sama kita di sini kurang lebih 15 sampai 20 Bante. Kalau siapa yang sempat waktu mau partisipasi untuk perdana makanan kepada Bhikkhu Sangha boleh. Ya, jam 11.